Kanyah itu apa sih? Kanyah itu salah satu nama suku Dayak di Kalimantan. Bener nggak sih? Coba saya searching dulu ya. Kanyah apaan sih? Kanyah. Artinya ini dia kesayangan. Nah ini kalau dalam bahasa Sunda, kanya ini merujuk pada kata-kata yang ditujukan pada orang-orang yang tersayang. Ini dalam bahasa Sunda. Tapi dalam kalau suku Sunda, suku mana? Suku Dayak itu Kenyah ya, Dayak Kenyah. Saya lupa. Ya. Ya ada yang istimewa sih sebenarnya dengan orang-orang pedalaman seperti Dayak. Nah mereka ini biasanya terbiasa untuk berkomunikasi dengan alam. Nah bagaimana sih mereka punya kemampuan semacam itu? Nah pasti mungkin ada banyak faktor ya. Salah satunya mereka hidup bersama alam. Dan yang berikutnya mereka karena hidup bersama alam, mau tidak mau mereka harus berkomunikasi dengan alam. Tapi bagi kita yang hidup di perkotaan, kira-kira gimana ya caranya untuk bisa mengenal jagat raya ini? Ada sih beberapa, kalau kita menggunakan keilmuan, ada tuh ilmu yang namanya kosmologi. Nah, di situ tuh salah satu keilmuan yang bisa kita gunakan untuk lebih memahami, lebih bisa menggunakan daya yang ada di dalam diri kita untuk bisa berkomunikasi dengan jagat raya. Kalau dalam tradisi Jawa ada sebenarnya namanya ilmu titen. Nah itu sebenarnya ilmu titen itu hanya salah satu ya, tidak satu-satunya. Hanya salah satu pengetahuan Jawa ya, pengetahuan orang Jawa untuk mengenali tanda-tanda alam. Terus ada juga misalkan kalau berkaitan dengan astronomi, berarti weton kayak gitu tuh, itu astronomi. Terus kemudian yang berkenaan dengan, tapi nggak cuma astronomi ya, ada juga tuh berkenaan dengan angin dan lain sebagainya. Nah banyak. Coba deh kalau misalkan Anda pernah sempat membuka buku, misalkan apa ya, ini primbon. Nah sebenarnya primbon banyak metode ilmiah yang digunakan di situ, dan itu pendekatannya eklektik. Eklektik itu pendekatan yang bukan mencampurkan, tetapi memadukan lintas pengetahuan interdisipliner. Tapi ngomong-ngomong kosmologi, ini kayaknya perlu sih kita ketahui bahwa ternyata kosmologi itu semacam cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari asal-usul, struktur, serta perkembangan alam semesta. Nah, kata kosmologi sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, dari kosmos yang artinya alam semesta. Kemudian mendapatkan tambahan kata logos atau logos itu artinya pengetahuan. Nah, sejarah kosmologi dimulai dari pemikiran manusia kuno sejak lama yang mencoba menjelaskan alam semesta melalui mitos dan legenda. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa manusia terutama pada pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta. Nah, dari teori geosentris yang menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta, manusia kemudian beralih ke teori heliosentris yang menempatkan matahari sebagai pusat tata surya. Tapi menarik sebenarnya ya, bagaimana kemudian geosentris berubah menjadi heliosentris. Ini gak gampang untuk mengubah paradigma dan mengubah teori semacam ini. Ada yang harus ditebus dengan bayaran mahal, nyawa gitu kan. Anda pernah dengar yang namanya Galileo atau Copernicus. Nah ini adalah dua tokoh yang sangat berpengaruh pada perubahan konsep tentang pusat alam semesta, pusat tata surya ya. Karena jika sebelumnya itu geosentris, nah berikutnya adalah heliosentris. Nah pada upaya memperjuangkan ini, beberapa nama filsuf seperti
apa ini, ya ampun aku jadi lupa lagi, Galileo, ya Kopernikus, terus siapa lagi, banyak ya, yang kemudian mereka harus merelakan tubuhnya meregang nyawa. Nah itu dia, betapa untuk memperjuangkan sebuah ilmu pengetahuan, kadang nyawa jadi taruhan. Nah kita yang belajar diam-diam aja ya, istilahnya santai aja di kampus, di sekolah, kayaknya nggak ada tantangan yang lebih berat seperti Galileo, siapa lagi yang Socrates, terus kemudian Ptolemy dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih cara manusia kuno memahami alam semesta? Dengan cara apa? Kalau kita tahu bahwa ilmu tentang cara untuk mengenali alam itu adalah kosmologi dalam konsep modern, bagaimana dengan manusia di masa lalu, di masa-masa kuno? Ternyata manusia kuno ini memahami alam semesta melalui mitos, legenda, dan juga pengetahuan empiris. Jadi mereka ini menciptakan cerita, terutama tentang dewa dan dewi yang mengendalikan alam semesta. Di berbagai mitos seperti itu. Yunani ada Olimpik, ya. Ada Olimpik, di situ ada dewa-dewa. Dewa tertinggi adalah Zeus. Zeus itu menikah dengan Dewi Hera. Dewi Hera ini, nah menarik sih kalau misalkan Anda sempat dulu ya, sempat mengikuti serial apa itu Hercules. Nah anak dari dewa Zeus yang lahir dari rahim manusia. Terus kemudian apa? Saya jadi lupa. Zena. Nah, di situ kalau kita baca melihat dan juga pernah membaca buku tentang mitologi Yunani kuno, kita akan mengetahui bahwa ternyata banyak ilmu pengetahuan yang ternyata dulunya adalah diambil atau diinspirasi atau diderivasi dari mitos-mitos masa lalu. Salah satu contohnya adalah teori tentang psikologi itu juga berangkat dari mitos tentang psike gitu. Nah itu terus apalagi banyak sih, banyak banget tentang mitos-mitos itu. Termasuk bagaimana kemudian manusia membaca alam semesta melalui mitos, cerita, legenda, dan pengetahuan empiris. Nah, apa sih pengetahuan empiris? Pengetahuan yang dirasakan langsung dan dengan cerita-cerita dewa-dewi yang mengendalikan alam semesta, juga menggunakan benda-benda langit seperti bintang dan planet untuk menentukan waktu dan arah. Ya. Nah, misalnya ini bangsa Mesir kuno ini menggunakan bintang Sirius untuk menentukan awal musim banjir Nil, Sungai Nil. Sementara bangsa Polinesia menggunakan bintang untuk navigasi di lautan. Iya, bangsa Polinesia merupakan bangsa yang handal dalam navigasi. Makanya perjalanan orang-orang Polinesia ini bisa sampai ke jauh, bahkan ke Afrika Selatan dan lain sebagainya. Wow, istimewa ya. Nah makanya kalau kita belajar tentang masa lalu, sebenarnya kita akan ngerasa kita sudah ngapain gitu loh. Kita akan bertanya semacam itu. Nah nama-nama bintang ini kalau dalam planet ya, itu kalau dalam tata surya kita sebenarnya juga diambil dari nama-nama tokoh-tokoh mitologi. Jupiter misalnya, nah, banyak lagi yang lain. Nah di sisi lain, teori geosentris ini merupakan teori yang menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta. Nah teori ini populer di kalangan ilmuwan dan filsuf Yunani seperti Ptolemy. Nah Ptolemy ini orang yang berhasil membuat peta ya, gambar peta dunia. Tapi peta alam semesta juga, tapi kerangka petanya ini masih menjadi perdebatan sehingga peta itu dinyatakan tidak layak digunakan. Dan bahkan
teori ini mulai dipertanyakan pada abad ke-16 oleh Nicolaus Copernicus. Terutama konsep tentang geometri bumi. Jadi bumi datar. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Nicolaus Copernicus? Dia mengusulkan teori heliosentris dengan mencoba melawan Ptolemy pendahulunya. Nah, teori heliosentris ini menempatkan matahari di pusat tata surya dengan planet-planet berputar-putar mengelilinginya. Dan teori ini kemudian diperkuat oleh pemahaman mereka, ya, juga penemuan-penemuan ilmuwan seperti Galileo Galilei dan juga Johannes Kepler. Ada lagi teori Big Bang. Ini adalah teori yang menjelaskan asal-usul semesta. Menurut teori ini, alam semesta berasal dari satu titik yang sangat panas dan padat sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Dan ini terus mengembang sehingga sekarang ya dalam kondisi sekarang ini semesta itu selalu berkembang. Nah, teori Big Bang ini selalu mengubah pemahaman kita, ya, telah mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Dengan teori ini, ya, ini kayaknya teori Big Bang ini teori yang kuat, ya, sehingga teori ini kita dari teori ini kita bisa memahami bahwa alam semesta ini memiliki awal dan mungkin juga akhir gitu. Nah, oke. Dan ini dia. Menurut teori ini juga alam semesta berasal dari satu titik, ya. Dan tadi dengan teori ini kita jadi paham bahwa teori ini membantu kita memahami fenomena seperti radiasi, latar belakang gelombang mikro, serta pergerakan galaksi. Lalu apa itu teori inflasi? Dan bagaimana hubungannya dengan teori Big Bang? Nah, ini menarik lagi. Teori inflasi atau teori yang menjelaskan fase ekspansi super cepat di awal alam semesta. Ini segera setelah Big Bang. Nah, menurut teori ini, alam semesta mengalami ekspansi yang sangat cepat dan dalam waktu yang sangat singkat, yang menyebabkan alam semesta ini menjadi sangat besar dan rata. Nah, teori inflasi adalah perluasan dari teori Big Bang yang membantu menjelaskan beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori Big Bang saja. Nah, seperti homogenitas dan isotropi alam semesta. Nah, perkembangan kosmologi menunjukkan betapa luas dan kompleksnya alam semesta yang kita huni ini. Nah, dari mitos, legenda kuno, hingga teori-teori modern bermunculan. Setiap tahap perkembangan ini juga memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang alam semesta. Meskipun masih banyak yang misteri, yang rahasia, dan itu belum terpecahkan di alam semesta ini. Why? Kenapa? Ya, karena pengetahuan yang kita miliki saat ini telah membantu kita memahami tempat kita di alam semesta dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang asal-usul dan nasib manusia, meskipun itu belum sepenuhnya tuntas. Gitu. Oke, ada yang ingin bergabung? Silakan. Oke, silakan di 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912. Meluncur ke ruang dengar Anda. Kalau mendengarkan lagu yang satu ini rasanya kita kayak kebawa ke alam yang bagaimana gitu ya. Berasa nggak tahu. Saya kalau dengerin lagu ini berasa saya dibawa terbang sama lagu ini. Nggak tahu, bener sih. Karena liriknya begitu kuat ya. Kosakata cukup mampu untuk mengemas diksi yang keren, sekeren ini. Nggak tahu deh. Puitis banget lagunya. Gimana kesan Anda? Boleh dong dibagi ya. Di 0285424474 ataupun di 08554200912 ya.
Oke, ada siapa nih Bu Lasmini kok suaranya Mbak Fitri? Ya, maksudnya gimana? Ini siaran aku loh, Bu Lasmini. Kok jadi suaranya Fitri? Gimana sih? Aduh, bahaya nih. Oke, masih kita bahas ya mengenai ini nih tema kita tema malam lagi sore, ya ampun, kan ini masih sore ya. Ini ngomongin soal gimana sih koneksi antara manusia dengan alam semesta, koneksi kosmik terutama. Ya, koneksi kosmik ini ternyata bisa mengungkap hubungan manusia dengan semesta. Kira-kira pernah nggak Anda merasa bosan dengan rutinitas kita? Terus iseng aja jalan-jalan atau sedikit halu gitu ya. Anda memikirkan seolah ada yang lebih besar di luar sana. Misalkan UFO atau alien atau mungkin monster kayak Godzilla. Saya tuh pernah loh, dulu itu sempet banget terobsesi pingin nonton yang namanya UFO beneran. Jadi setiap pulang kerja sore-sore ya, dulu itu kalau pulang itu habis jelang maghrib itu berhenti di jembatan mana nih, jembatan belakang Pasar Grogolan itu. Aku berhenti di situ terus nengok ke langit, berharap ada UFO yang lewat melintas. Ternyata nggak pernah ketemu. Terus ada juga, saya bayangin kira-kira gimana ya kalau misalkan ada makhluk di planet-planet lain. Wih, seru nih, bakal ada perang bintang beneran nih, Star Wars gitu ya. Wah, seru banget tuh. Tapi nggak tahu bener apa nggak sih, kita nggak tahu ya. Atau mungkin ini, ketika kita memandangi langit malam, muncul pertanyaan, adakah hubungan antara kita dan alam semesta yang lebih luas? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang disebut sebagai koneksi kosmik. Pemahaman bahwa manusia dan alam semesta itu memiliki koneksi yang saling terkait dan bermakna. Nah, dari sudut pandang kosmologi yang mempelajari evolusi dan struktur alam semesta, kita ini sebenarnya mulai menyadari bahwa di balik apa yang tampak acak, tak terpola, semrawut gitu ya, ternyata ada pola dan ada hukum yang menjaga keteraturan. Nah, melalui keterhubungan alam semesta ini, kita mulai melihat bahwa setiap elemen di dalam kehidupan ini ya, di dalam alam semesta ini memiliki peran dan tempatnya. Sama nih dengan teori kedokteran yang terbaru yang pernah saya baca, bahwa kecerdasan manusia itu ternyata tidak ditentukan oleh otak, kerja otak, atau dalam kata lain kerja saraf, bukan. Tetapi seluruh sel di dalam tubuh manusia ya, baik itu sel kulit, sel apapun itu, seluruh sel itu sudah memiliki bekal kecerdasan. Lalu bagaimana fungsi otak? Fungsi otak itu hanya sebagai koordinasi. Itu teori kedokteran terbaru yang pernah saya dengar dan saya baca. Terlepas apakah ada yang saya kira soal benar salah itu sebenarnya bagaimana kita menggunakan perspektif ya. Jadi satu teori sangat mungkin bisa dibantah dengan teori yang lain. Nah, makanya tidak ada ukuran kebenaran yang benar total gitu ya dalam keilmuan, karena segala sesuatu masih mungkin bisa dibantah dengan cara pandang yang berbeda, teori yang berbeda pula. Nah, balik lagi ngomong-ngomong soal kosmologi ya. Ternyata kosmos itu artinya adalah, kalau dalam bahasa Yunani itu juga berarti keteraturan. Dan kosmologi ini mengajarkan agar kita mengajarkan kita bahwa di balik segala yang tampak kacau ini terdapat pola keteraturan yang mendalam. Contoh misalkan
ketika kita akan berangkat ke kantor misalnya, jam-jam tertentu, itu pasti jalanannya macet. Itu akhirnya itu kan kesemrautan gitu ya. Tapi itu terpola akhirnya. Kita jadi tahu pada jam-jam tertentu itu jalanan macet. Maka kita bisa menghindari jalan-jalan yang macet itu. Jadi kosmologi, kalau kita amati lagi dari terminologinya atau asal usul kata ya, ternyata kosmologi berangkat dari bahasa Yunani. Dan ini dia, melalui kosmologi kita bisa mempelajari bahwa setiap elemen di alam semesta berfungsi dalam harmoni yang saling terhubung. Jadi kalau misalkan kita berbuat ulah, mereka juga bisa lebih, gitu ya, karena saking terhubungnya ya. Nah, konsep koneksi kosmik ini menunjukkan kalau manusia ini bukan entitas terpisah, melainkan bagian dari jaringan besar yang saling berhubungan di alam semesta. Nah, kesadaran kosmik muncul ketika kita menyadari keterhubungan tersebut dan memberikan perspektif bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengikat ya segala sesuatu. Dalam ajaran Islam, keseimbangan antara manusia, alam dan Tuhan ini sangat ditentukan. Dan itu dia. Dalam ajaran Islam pun juga ada nih keseimbangan antara manusia. Hubungan-hubungan itu sangat ditekankan dan ini sejalan dengan prinsip keterhubungan alam semesta. Nah, baik dalam ilmu pengetahuan ataupun spiritualitas, kita tuh juga diingatkan bahwa setiap unsur di alam saling bekerja sama untuk menciptakan harmoni yang perlu dijaga. Jadi ini dia, di zaman modern ini ya, terutama kita sering terjebak dalam rutinitas yang membuat kita tuh lupa keterhubungan dengan alam. Padahal memahami koneksi kosmik gara-gara ada Dina nih di sini. Jadi kacau. Mau ngomong kosmik jadi kosmetik. Oke, padahal memahami koneksi kosmik ya, bukan kosmetik ya. Ini bisa membantu kita menemukan kembali keseimbangan hidup dan alam, dan dengan menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, ini kita bisa lebih tenang, hidup lebih tenang dan merasa lebih seimbang dalam menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Nah, keseimbangan ini tidak hanya berhubungan dengan fisik, melainkan juga dengan cara berpikir kita tentang dunia. Iya, kalau kita menyadari betul ya bahwa alam semesta yang besar ini sebenarnya juga terhubung dengan kita, dan kita merasa, oh iya kalau begitu saya kecil. Ya, simpel aja, kita akhirnya tidak terlalu berani untuk melakukan banyak hal yang ya pokoknya gitu-gitu lah ya. Nah, bahkan sejumlah studi ini juga menunjukkan semakin kita merasa menyatu dengan alam, semakin meningkat pula kualitas kesejahteraan kita. Itu bisa dilihat dari secara mentalnya maupun fisik. Nah, ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung, kita juga akan lebih menghargai setiap aspek kehidupan itu. Jadi, bagaimana kita bisa merasakan semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, maka itu saya akan berbagi dengan Anda soal gimana caranya. Nah, ini bukan ilmu klinik ya. Bukan dukun ya. Ada bisa dipelajari sebenarnya. Bagaimana kita bisa merasakan keterhubungan itu. Yang pertama, evolusi kesadaran dari ego ke koneksi kosmik. Ini penting banget. Saat menatap luasnya alam semesta, ada momen ketika kita mulai menyadari betapa kecilnya diri ini, namun terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, kesadaran ini akan membawa kita pada pemahaman bahwa setiap elemen di alam ini saling terhubung, mengungkap kebesaran Sang Pencipta. Dan itu dia
lagi-lagi di dalam ajaran agama Islam sudah ditekankan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Itu menjadi penting banget. Nah, selain itu Islam juga mengajarkan pentingnya rasa syukur. Dengan menyadari keterhubungan tersebut ya, sebenarnya kita itu diajak untuk bersyukur atas setiap aspek kehidupan. Syukur akan membantu kita lebih menghargai alam dan keteraturannya, dan dengan langkah sederhana seperti menikmati alam ataupun merenung, itu kita bisa memperkuat koneksi kosmik ini dan merasakan keseimbangan hidup yang lebih baik. Jadi kesadaran akan koneksi kosmik ini bisa membuka wawasan bahwa semua elemen di alam semesta saling terhubung, baik melalui kosmologi, spiritualitas maupun ajaran agama. Dan kita diajak untuk memahami bahwa keseimbangan hidup dan alam adalah kunci. Rasa syukur untuk bisa memperkuat keterhubungan tersebut. Kira-kira seperti itu. Kira-kira Anda mau seperti apa? Oke deh, lanjut lagi deh, lagu dulu. Selalu ada Reza.